Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi melalui perkuliahan online atau daring. Untuk kesempatan pada pertemuan kali ini kita bertemu di mata kuliah palliative care atau keperawatan paliatif yang sudah lumayan banyak materi yang disampaikan sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke topik pembahasan komunikasi terapeutik pada keperawatan paliatif. Jadi membahas bagaimana berkomunikasi pada pasien-pasien di palliative care. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin sebelum masuk ke topik tentang komunikasi terapeutik, perlu diingat kembali atau di review kembali tentang pola dasar atau prinsip pada perawatan paliatif menurut WHO. Tentang tujuan dari keperawatan paliatif, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan tidak mempercepat kematian atau menunda kematian, kemudian dapat menghilangkan nyeri, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual, dan berusaha agar pasien tetap aktif sampai akhir hayatnya dan membantu mengatasi ketika mengalami suasana berduka pada keluarga. Jadi ini perlu diingat tentang pola dasar pada keperawatan paliatif. Kemudian untuk topik kali ini itu tentang komunikasi terapeutik. Saya kira untuk apa itu komunikasi terapeutik dulu pernah disampaikan di mata kuliah selain palliative care, makanya untuk kesempatan kali ini tidak akan membahas satu persatu apa itu pengertian dan yang lainnya, kemudian tahapan-tahapan, mungkin hanya mereview saja apa yang sudah pernah dipelajari. Jadi untuk hari ini, untuk kesempatan pertemuan ini membahas sedikit lebih fokus pada palliative care. Jadi apa itu komunikasi terapeutik, saya kira nanti bisa dibaca, sudah pernah sampaikan di mata kuliah yang komunikasi. Jadi intinya komunikasi antara perawat dengan pasien yang tujuan akhirnya adalah tujuan untuk kesembuhan atau kebaikan pasien. Kemudian prinsip dasar pada komunikasi terapeutik adanya hubungan saling menguntungkan dalam menjaga harga diri, kemudian menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya atau trust, dan menghargai keunikan pasien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku pasien. Ini mereview tentang prinsip dasar komunikasi terapeutik. Kemudian diingat juga tentang tahapan pada komunikasi dari preinteraksi sampai ke terminasi. Apa itu preinteraksi, apa itu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ini mereview tentang tahapan-tahapan pada komunikasi terapeutik. Kemudian pada keperawatan palliative care, pada pasien yang mendapatkan perawatan paliatif, komunikasi ini termasuk hal yang penting. Dengan kesuksesan dalam perawatan paliatif ini ditentukan juga oleh komunikasi yang efektif dengan keluarga dan juga dengan pasien. Jadi nanti sedikit akan dibahas tentang bagaimana komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Dalam komunikasi tersebut dengan pasien dan keluarga pada
pasien yang mendapatkan perawatan, tentu ada hambatan-hambatan. Yang pertama mungkin ini adalah hambatan tentang perbedaan bahasa, bisa menjadi hambatan antara perawat atau petugas dengan keluarga dan pasien. Kemudian bisa perbedaan budaya, bisa juga perbedaan gender bisa menjadi penghambat. Perbedaan bahasa saja, kalau misalnya antara perawat dengan yang keluarga pasien atau pasien mempunyai perbedaan bahasa, bisa menghambat. Contoh kalau di Jawa ada yang tidak bisa atau mungkin tidak paham dengan bahasa Jawa, padahal pasiennya bahasa Jawa itu juga bisa. Kalau pasien yang sudah sepuh atau sudah tua tidak mengerti bahasa Indonesia, itu termasuk juga salah satu hambatan. Perbedaan budaya juga bisa, dan juga perbedaan gender juga bisa menjadi penghambat. Kemudian status kesehatan, tingkat perkembangan dan perbedaan pengetahuan juga bisa menjadi penghambat dalam komunikasi terapeutik. Kemudian yang selanjutnya, jarak emosional bisa menjadi penghambat, emosi dan hayalan. Ini tadi ada 9 hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ini masih membicarakan tentang hambatan komunikasi dengan pasien atau keluarga pada pasien yang mendapatkan perawatan paliatif. Jadi ketakutan terhadap keadaan fisik bisa menjadi penghambat, ataupun ketakutan terhadap keadaan psikologis, sosial, spiritual. Ini juga bisa menjadi penghambat. Dan juga di dalam masyarakat juga ada faktor penghambatnya, dan juga antar tenaga kesehatan sendiri juga mungkin sekali terjadi hambatan dalam komunikasi. Kemudian mengapa komunikasi yang baik dalam perawatan paliatif ini diperlukan atau penting? Pertama, komunikasi yang efektif sangat penting dalam semua perawatan klinis, termasuk dalam perawatan paliatif. Jadi komunikasi yang efektif akan menentukan bagaimana jalannya perawatan di rumah sakit atau di klinik sendiri. Kemudian komunikasi yang baik bisa membawa manfaat yang nyata, baik bagi pasiennya, atau mungkin juga untuk kelancaran tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas. Kemudian bisa membantu pasien dengan memberikan informasi tentang diagnosis, tentang prognosis atau jalan penyakit, tentang pengobatan, dan untuk merencanakan masa depan dalam hal yang realistis. Jadi ini kenapa komunikasi penting. Kemudian bisa membantu pasien menyadari pelayanan yang mungkin tersedia untuk mereka, jadi bisa dikomunikasikan dengan pasien. Kemudian memperjelas prioritas pasien, dan yang selanjutnya memungkinkan hubungan kepercayaan antara pelayanan kesehatan dengan pasien dan keluarga. Masih kenapa komunikasi penting? Kemudian mengurangi ketidakpastian dan mencegah harapan. Mencegah harapan yang tidak realistis, sementara mempertahankan harapan yang realistis. Siapa tahu keluarga atau pasien menggambarkan hal yang tidak realistis, dengan komunikasi ini bisa tersampaikan. Kemudian mencapai persetujuan atau dengan ada informed consent, mengatasi dilema etis yang terjadi selama proses perawatan, dan juga bisa mempromosikan kerja tim multidisiplin yang efektif.
Jadi itu tentang pentingnya komunikasi yang efektif pada perawatan paliatif. Kemudian ini yang selanjutnya adalah tentang tantangan ini, hal-hal yang terjadi atau mungkin akan dihadapi selama masa perawatan paliatif atau menangani pasien-pasien. Yang pertama, dalam komunikasi mungkin akan menyampaikan atau mengabarkan berita buruk. Nah, ini perlu diperhatikan. Misalnya ketika menyampaikan kepada pasien tentang stadium kanker atau keadaan penyakitnya, ini termasuk bagaimana cara menyampaikan dengan baik sehingga pasien bisa menerima, tidak shock dan lainnya. Kemudian menghadapi tanggapan emosional baik dari perawat, baik dari pasien atau keluarganya. Bayangkan ketika pasien mendapatkan kabar atau keluarga pasien mendapatkan kabar yang buruk tentang anggota keluarganya. Ini akan dihadapi oleh perawat yang menyampaikan, kemudian menghentikan atau menahan perawatan aktif. Yang selanjutnya, menghindari keheningan dan mempromosikan keterbukaan di antara pasien, kerabat, dan profesional. Ini di lingkungan tenaga kesehatan. Kemudian membahas keinginan pasien yang mengatakan jangan melakukan resusitasi. Ini tentu ketika keadaan sedang gawat. Kemudian tanggapan yang sesuai untuk permintaan eutanasia. Apa itu eutanasia? Saya sudah pernah dibahas mungkin di kuliah etika ya. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal mungkin saja akan terjadi ketika anggota keluarga atau keluarganya meminta untuk eutanasia. Kemudian membahas tentang kematian dan prosesnya. Ini bisa atau mungkin saja akan dikomunikasikan. Kemudian berbicara kepada anak dan keluarga ini kepada anak mereka atau keluarganya, dan berkomunikasi dengan sesama kolega, dan mungkin yang selanjutnya adalah berkomunikasi atau ketika menangani pasien yang tidak sadar. Nah, jadi ketika menangani pada pasien tidak sadar, bagaimana? Apakah tetap berkomunikasi walaupun pasien tidak merespon atau bagaimana? Ini juga termasuk yang akan dihadapi atau yang dijalani oleh perawat yang merawat atau melakukan perawatan di palliative care. Kemudian apa peran perawat pada komunikasi ini? Yang pertama, komunikasi dengan pasien dan keluarga merupakan standar profesional praktek. Jadi kenapa kita mempelajari? Karena ada standar bagaimana berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Kemudian komunikasi perawat yang berhasil ditandai dengan adanya kolaborasi dengan dokter. Kemudian pasien mendengarkan, kemudian sama banyak, jadi kolaborasi antara dengan dokter, mendengarkan sama banyak dengan bicara dan menghargai perasaan pasien dan keluarga. Kemudian perawat juga diharapkan memberitahukan kepada dokter, kepada si pasien jika perbedaan maksud dalam komunikasi. Jadi ketika ada komunikasi yang tidak nyambung atau perbedaan persepsi, perawat bisa menjembatani atau menyampaikan. Kemudian bagaimana berkomunikasi pada pasien yang sudah bisa dianggap di fase-fase akhir. Pertama, memberitahukan
kondisi pasien. Kalau di sini kan menelpon, dia memberitahukan kondisi pasien kepada keluarga, kemudian mengenal atau menyampaikan prognosisnya. Kalau dijawab keluarga, dijawab dengan jujur, kemudian menerima informasi mengenai pasien 1 kali dalam sehari dan memberikan penjelasan mengenai istilah medis yang mungkin sudah dipahami oleh keluarga. Ini perawat bisa menyampaikan. Kemudian bagaimana komunikasi perawat dengan pasien yang dirawatnya ketika tidak sadar. Kan sering mungkin saja pada pasien-pasien terminal atau pasien-pasien yang mendapatkan atau perawatan paliatif, pasien tidak sadar. Hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, berhati-hati melakukan pembicaraan di sekitar klien. Jadi ketika kita merawat pasien yang tidak sadar, kita asumsikan pasien tetap mendengar. Jadi kita kalau misal kasarnya tidak menggunjing, tidak membicarakan hal yang jelek tentang pasien. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi berhati-hati berbicara dan kita anggap pasien masih mendengar. Kemudian ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Ini adalah kita meminta izin atau menyapa pasien seperti kita menyapa orang yang sadar. Seperti misalnya kita masuk ke ruangan, disampaikan selamat pagi, Bapak siapa kepada pasien. Jadi tetap menyampaikan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita akan misalnya memberi obat, kita sampaikan walaupun pasien tidak merespon. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menggunakan kata-kata yang pasien tidak perlu menjawab. Jadi kita tetap mengucapkan atau meminta izin ketika melakukan sesuatu. Kemudian upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin. Jadi tidak gaduh walaupun pasiennya tidak protes gitu. Misalnya kita ribut di situ, pasien tidak protes karena tidak bisa ngomong. Makanya misalkan kita tetap tenang ketika pasien tidak sadar. Yang selanjutnya, bagaimana ketika pasien meninggal? Pertama, memberikan jaminan kenyamanan pasien. Jadi kita tidak asal-asalan. Jadi tetap memperlakukan pasien dengan baik dan memberikan informasi tentang kondisi pasien kepada keluarga dan menyampaikan informasi kematian secara detail. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan pada kali ini adalah bagaimana ketika perawat akan menyampaikan hal yang buruk atau keadaan yang buruk tentang pasien. Pertama, persiapkan dulu yang akan disampaikan. Kemudian tentukan siapa yang akan menyampaikan dengan keluarga pasien. Jadi kira-kira dari perawat siapa yang akan menyampaikan, karena perlu persiapan. Kemudian siapa saja yang akan mendengarkan atau dipanggil atau yang diberi informasi. Kemudian kapan harusnya disampaikan atau didiskusikan. Kemudian mengatur suasana atau lingkungan. Selanjutnya memastikan apa yang
telah diketahui oleh bersama yang akan disampaikan, kemudian menyampaikan yang terjadi, diagnosis dan prognosisnya, jalannya yang terjadi pada pasien ketika ada hal yang buruk. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika akan menyampaikan hal-hal yang buruk pada pasien atau keluarga. Jadi itu yang tadi yang perlu perhatikan ketika komunikasi pada pasien-pasien paliatif. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini itu yang kita bahas. Nanti mungkin bisa saling diskusi di forum diskusi. Silahkan nanti kalau ada forum diskusi digunakan diskusi antar mahasiswa boleh. Nanti silahkan saling menyampaikan opini, mungkin apa yang akan didiskusikan di forum diskusi. Dan jangan lupa nanti ada kuis mungkin besok ketika sudah mau mengikuti perkuliahan, nanti ada kuis untuk pertemuan perkuliahan ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.